Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus, itulah yang menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat HKBP Tamarunang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa di malam ini dalam ibadah pertengahan wilayah. Doa kami, kita semua dalam keadaan sehat. Mari kita buka Alkitab khotbah pada malam ini, tertulis dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mereka mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terpujilah Allah karena memberikan kita kesempatan untuk bertemu dalam ibadah pertangyangan meskipun melalui video ini. Doa kami dan harapan kami, semua jemaat HKBP Tamarunang melaksanakan ibadah hari Minggu, ibadah pertangyangan, dan ibadah keluarga setiap hari. Acara ibadah sudah kita bagikan melalui WA wilayah masing-masing. Mari Bapak Ibu, di saat situasi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir, hendaklah kita semakin dekat kepada Tuhan, bukan semakin menjauh. Lihatlah Bapak Ibu, betapa tidak berdayanya kehidupan kita melawan virus corona yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Saya tidak bisa melihat virus corona. Betapa kasihannya kehidupan kita, betapa lemahnya kita melawan yang tidak kelihatan dengan kasat mata itu. Mari rendahkanlah hatimu, rendahkanlah hidupmu, sujudlah di hadapan Tuhan, setialah kepadanya, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan ibadahmu, jangan tinggalkan doamu.
semakin mendekatlah jemaat HKBP Tamarunang di situasi seperti ini. Bapak Ibu, ciri kehidupan jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul, mereka saling berbagi, mereka saling memberi, mereka rajin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, mereka sangat murah hati, mereka saling menjual hartanya, lalu saling berbagi sesuai keperluan masing-masing jemaat. Itulah ciri-ciri kehidupan jemaat awal kekristenan. Bapak Ibu, nasihat bijak dari Anne Frank pernah mengatakan, tidak ada orang yang jatuh miskin karena banyak memberi. Tidak ada orang yang jatuh miskin karena banyak memberi. Sungguh sangat indah kalau kita mempraktekkan kehidupan jemaat mula-mula di zaman ini. Kita mau memberi kepada gereja, kita mau memberi kepada sesama. Sungguh sangat indah Bapak Ibu. Dan itulah kegiatan mereka dalam rangka persekutuan, bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tidak segan-segan mereka memberi kepada gereja. Bapak Ibu, Ananias dan Safira juga termasuk anggota jemaat di awal kekristenan. Mereka menjual sebidang tanah. Mereka melakukan hal itu juga. Tetapi sayangnya mereka memotong hasil penjualan tanah itu untuk keperluan mereka, untuk masuk ke dalam kantong pribadi. Dan mereka melakukan penipuan, kebohongan terhadap Petrus hamba Tuhan. Itulah kejahatan mereka. Penipuan yang mereka lakukan itulah dosa. Bapak Ibu, Ananias dan Safira, sepasang suami istri, sepakat melakukan kebohongan terhadap hamba Tuhan, melakukan kebohongan terhadap gereja. Bahkan Petrus mengatakan di ayat 4, mereka bukan mendustai manusia, tetapi mereka mendustai Allah. Mereka bukan berdusta kepada gereja, mereka bukan berdusta kepada hamba Tuhan, tetapi mereka telah berbohong kepada Allah. Bapak Ibu, dosa yang telah dilakukan Ananias dan Safira ternyata membuat akibat yang sangat fatal, yaitu kematian. Karena mereka telah berbohong kepada Roh Kudus. Berita dari firman Tuhan ini menjadi pelajaran bagi saya dan bagi Bapak Ibu semua, supaya kita tidak melakukan penipuan terhadap hamba Tuhan, tidak melakukan penipuan terhadap gereja. Karena itu sama saja melakukan penipuan terhadap Allah. Bapak Ibu, seia sekata sepasang suami istri sangat perlu. Saya seia sekata dengan istri saya untuk mendidik anak-anak. Itu sangat perlu. Saya seia sekata dengan istri dan keluarga saya untuk melakukan hal yang baik, melakukan hal yang positif, memberikan yang terbaik kepada gereja. Oleh karena itu, hendaklah semua jemaat HKBP Tamarunang seia sekata dalam keluarga masing-masing untuk memberikan
yang terbaik kepada gereja. Jujur dan terbuka kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, padahal Petrus dia tidak melihat yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Tapi jangan lupa, Petrus itu hamba Tuhan. Allah melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Tidak ada yang tertutupi di hadapan Tuhan. Semua kita kelihatan. Apa yang aku pikirkan, apa yang saya rencanakan, Tuhan tahu. Tuhan melihat semua. Untuk itu Bapak Ibu, ketika Ananias di ayat 3 hatinya dikuasai iblis, ketika Ananias dikendalikan, dipenuhi oleh iblis, maka disitulah dia melakukan pembohongan. Mari kita memeriksa hati kita masing-masing. Siapa yang menguasai hati kita? Siapa yang mengendalikan hatiku? Siapa yang memenuhi hatiku? Hendaknya firman Tuhan yang menguasai, yang mengendalikan, yang memenuhi hati kita, sehingga kita mau memberikan kepada Tuhan. Ananias dalam bahasa Ibrani disebut Hananya. Allah telah berbelas kasihan, Allah telah bermurah hati. Safira artinya indah. Nama Ananias, nama Safira itu sangat indah. Tetapi sayang, tidak seindah kisah hidupnya. Sekarang banyak orang namanya indah, namanya bagus. Alangkah baiknya jika nama saya bagus, nama saya indah, indah juga kisah kehidupan saya, indah juga kehidupan saya, indah juga tutur kata saya. Bapak Ibu, kiranya Allah dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan dengan ibadah, persembahan, doa, nyanyian yang kita berikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Kiranya Tuhan menguasai kita, sehingga apa yang kita lakukan berkenan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar dari Ananias dan Safira, dua orang yang melakukan penipuan kepada Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Kiranya kami tidak melakukan hal demikian dalam kehidupan kami. Baiklah, kami jujur kepada gereja, kepada Tuhan. Baiklah, kami meniru kehidupan jemaat kekristenan mula-mula, mau saling berbagi kepada sesama, berbagi untuk gereja demi perkembangan perjalanan pemberitaan Injil. Tuhan, lihatlah jemaat AKBP Tamarunang dimanapun kami berada, dari sekolah minggu, remaja Napasobulung, Ama Ina, mereka yang sudah lanjut usia, yang sudah pensiun. Tolong Tuhan kasihani kami, jangan tinggalkan kami, pelihara kami dengan Roh Kudus-Mu, urapi kami Tuhan, sehingga kami mampu menghadapi situasi COVID-19 ini. Berkati seluruh pekerjaan kami, berkati seluruh anggota keluarga kami yang dekat, yang jauh daripada kami.
Dan kami ingat akan jemaatmu Otniel Hutapea, anak dari hambamu Amang Sintua D Hutapea Boru Siregar yang sedang terbaring sakit. Tuhan kasihanilah, berikan kesembuhan. Kami juga mengingat saudara kami Iin Boru Sianipar dan hambamu Amang Sintua Panjaitan. Tuhan kasihanilah, Engkau berikan kekuatan. Kami mendoakan wilayah Makassar, tempat kami tinggal. Kami mendoakan negara kami ini. Kami mendoakan dunia ini. Kami mendoakan para medis, TNI, Polri, yang bersama-sama untuk menghadapi virus COVID-19 ini. Tuhan kasihanilah. Kiranya Engkau berkenan mendengar doa kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marede Mahita Sian buku ede nomor 255 ayat sada. Tatang yakun ma peleata tuadu pari debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang podo harorwani saluhut seleulehu na degan dohot nasa ulibasa na maul yutus. Kupasat kami masia na nedehun mitu kami pilihan nami tuho sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom pasu-pasu mai jararamoti. Asahul para seyak kami pilihanum pati pulhon harajaun di tengah-tengah ni huriam dot di portibion buhai marohanami marhite-hite tundim asalam kedah kami godang mis lehun-lehun mi tu kami asalam gir-gir kami mandok mulia tuho mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rahmahita madok di tangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang sai pinorbadia mangwarmo sai Roma harajaon sai saut malomoni roham di banua tongaong songona di banua gijang lehon matu kami sadarion hanguduan siap hari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tu kami unang kami tu gihon tu pamunjunan pedua mahami sian pangago ai horo na punah harajaon dohot agugon rodi asakakon saleleni delekna. Amen. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus dot kolongi rohani debata amata dohot marsa orang itu di porbadia ma naman dongani hamu saluhutna. Amen. 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 Horas salam sehat, Tuhan memberkati.